terkira semua yang telah kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Segala hormat dan puji. Hormat dan puji. Hanya dapat ku kata. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita bersyukur jika pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan fokuskan hati kita, walaupun mungkin saat ini kita mendengar di luar sana kondisi yang begitu mengkhawatirkan kita. Biarlah kita tetap memiliki hati untuk tetap bisa menyembah pada Tuhan.
Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Dengan iman kita katakan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ibadah pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita datangkan hati bersaat teduh. Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatanya di sorga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Amin. Saudara, mari kita sama-sama angkat hati kita. Bawa jiwa kita untuk memuji Tuhan. Jangan biarkan jiwa kita tertekan, tapi berharaplah kepada Tuhan. Kita katakan, bless the Lord, oh my soul. Mari kita bawa hati kita, jiwa kita. Pujilah Tuhan, pujilah namanya yang kudus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita puji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Terbit surya, datang hari baru. Kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku
bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Mari saudara, kita tenangkan hati di hadapan Tuhan. Masing-masing kita bawa setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan mengampuni segala dosa kita. Mohon Tuhan memulihkan. Mungkin saat ini ada di antara kita jiwa kita yang tertekan. Hati kita yang gundah. Kita tidak tahu harus berbuat apa di dalam kondisi saat ini. Mari berserulah kepada Tuhan. Berserulah jiwa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Kau ampuni segala dosa kami. Tuhan, jika saat ini hati kami Tuhan haus, hati kami lelah, jiwa kami merana Tuhan, kami mau datang Tuhan, kami tetap harus memuji Engkau Tuhan. Karena tidak ada alasan kami tidak memuji Engkau Tuhan. Banyak hal yang membuat kami tetap bisa bersyukur kepadamu. Ampuni segala dosa kami, pulihkan hati kami, jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Bapa kami yang di dalam surga, sungguh tidak ada alasan kami tidak bersyukur, tidak ada alasan kami tidak menyembah Engkau Tuhan. Karena segala kebaikan-Mu, segala pemeliharaan-Mu pada kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersama seluruh jemaat Tuhan boleh datang menyembah Engkau. Kiranya Engkau memulihkan jiwa kami, membuat kami penuh dengan sukacita Tuhan. Walaupun kami tahu situasi, kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan. Kami tidak kebal dengan masalah Tuhan, kami tidak kebal dengan sakit penyakit. Tapi Tuhan, kami punya Engkau yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari saudara sekalian, saya mengajak kita yang ada di rumah kita berdiri. Kita akan bersama-sama dengan gereja di segala abad, di segala zaman. Kita akan menyatakan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, shalom. Kita tetap berdiri. Mari Bapak Ibu, kita tahu bahwa di dunia ini kita tidak bisa harapkan. Dunia yang sekarang yang kita lihat semakin membuat kita kehilangan sukacita. Tapi biarlah kita tidak kehilangan pengharapan. Kita tetap memiliki hati yang terus bersandar kepada Tuhan, karena sukacita yang sesungguhnya adalah di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kita. Kita akan sama-sama naikkan pujian sukacita surga. Mari kita terima, itu adalah kekuatan untuk jiwa kita. Di tengah badai yang bergelora, kita tetap punya pengharapan. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Filipi 4:4 berkata, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kiranya sukacita surga memenuhi setiap hati kita yang gundah gulana. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dari Markus 8 ayat 34 berbunyi demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Roni Sofyan. Mari saudara, saat ini mungkin kita mengatakan mengikut Tuhan, kita berbeban berat. Kadang-kala kita tidak tahu harus berbuat apa. Kondisi saat ini membuat kita lemah. Kita jauh daripada Tuhan. Mari kita kembali. Kita tahu tanpa salib Tuhan, hidup kita sungguh tidak ada artinya. Kita akan nyanyikan pujian. Kita katakan, ku mau iring Tuhan. Ku mau iring Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Mari saudara, saat ini mungkin engkau merasakan begitu berat dalam mengiring Tuhan. Namun percayalah Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut Dia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan setia mengikut Dia. Kita katakan sekali lagi, kita mau mengiring Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh melupakan segalanya. Kita mau setia kepada Tuhan. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Katakan ku mau ikut.
Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kita mendengarkan pujian, kita menaikkan pujian bersama-sama, kita menyembah Tuhan. Dan ini waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, hati kami bersyukur Engkau mengundang kami datang ke hadirat Tuhan, dan kami memuji menyembah Tuhan. Hati kami, iman kami dibangkitkan, dan sekarang kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu menuntun langkah hidup kami, membangkitkan iman pengharapan kami, dan menolong kami untuk boleh terus mengabdikan hidup kami kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, berbicaralah. Karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan Tuhan berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Markus yang akan menjadi dasar dari perenungan kita pada pagi hari ini. Markus pasal yang ke-8, Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 35. Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan tentu saja yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan cuma membaca, tetapi mau merenungkannya dan bertekad untuk melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama saudara menjadi murid Kristus dan mengiring Kristus, apakah saudara menikmati sukacita? Apakah saya dan saudara bahagia menjadi anak-anak Allah? Bagaimana perjalanan hidup saudara bersama dengan Kristus? Bagaimana tahun demi tahun yang saudara alami dan jalani sampai hari ini? Apakah saudara mengalami berkat-berkat Tuhan secara melimpah-limpah di dalam kehidupan saudara? Bagaimana dengan penyertaan, perlindungan, dan anugerah Allah, keberhasilan di dalam usaha saudara, di dalam usaha membesarkan anak-anak saudara, di dalam pekerjaan, dalam relasi sosial saudara, dalam setiap pelayanan yang saudara lakukan? Apakah saudara sungguh mengalami pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, dan keberhasilan di dalam semuanya itu? Bagaimana dengan kesehatan saudara? Apakah saudara sedang ada dalam kondisi baik-baik saja? Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pergumulan begitu banyak orang di dunia pada hari-hari ini, termasuk kita yang ada di Indonesia, yang sedang bergumul dengan pandemi yang berkepanjangan ini. Bapak Ibu Saudara, ada banyak masalah, ada banyak tekanan, ada banyak kesulitan yang sedang kita alami. Dan sesungguhnya situasi ini sekaligus menjadi ujian bagi kita. Apakah di tengah-tengah masalah yang ada, kita tetap hidup, mengikut Kristus, percaya kepada Kristus? Apakah di tengah-tengah penderitaan yang juga kita alami, kita mengutamakan Kristus dan tidak kehilangan iman, tidak gentar, tidak goyah, tetapi kita tetap mengiring Kristus sampai akhir kehidupan kita,
Saya tahu Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit di antara kita yang terpapar oleh virus corona ini. Tidak sedikit di antara kita yang bahkan kehilangan orang-orang yang kita kasihi karena kurang obat-obatan, karena tidak tersedianya tabung oksigen, atau karena rumah sakit penuh dan mereka tidak bisa mendapatkan pertolongan di saat di mana mereka paling membutuhkannya. Bapak Ibu Saudara, bagi banyak anak-anak Tuhan, di tengah-tengah situasi itu seringkali kita dibiarkan tinggal dalam pertanyaan yang tak kunjung ada jawaban. Kita sering berteriak, di manakah Tuhan di saat kita paling membutuhkan Dia? Di manakah pertolongan Tuhan yang dijanjikan itu? Di saat kita sedang berlari dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, berteriak meminta pertolongan untuk orang-orang yang kita kasih. Di manakah Tuhan yang berjanji untuk memeluk kita dan membalut luka-luka hati kita ketika kita tidak bisa mengantar bahkan orang yang kita kasihi yang sudah meninggal ke tempat peristirahatan yang terakhir di pemakaman, karena virus ini membatasi kita sehingga kita cuma bisa ada di rumah dan melihat mereka pergi diusung oleh petugas ber-APD lengkap, sementara kita tidak bisa mendampingi mereka. Bapak Ibu Saudara, kehilangan yang dirasakan di tengah-tengah pandemi ini begitu besar. Dan sesungguhnya sekali lagi, ini menjadi ujian bagi kita. Sekalipun kita adalah anak-anak Tuhan, sekalipun kita adalah orang-orang Kristen yang saleh, kita juga mengalami penderitaan yang sama dengan banyak orang. Tetapi bedanya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita meresponinya, bagaimana kita meresponi kehilangan yang kita alami, bagaimana kita meresponi penderitaan yang menjadi bagian kita. Apakah kita menanggungnya dengan kekuatan sendiri, atau putus asa, atau sebaliknya, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita terus percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu hidup kita adalah hidup yang kita sudah abdikan bagi Tuhan. Sejak mulai kita percaya kepada Tuhan. Dan sampai akhir hidup kita. Apapun yang terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan firman Tuhan yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara, ayat 31 sampai 35, dapat kita pahami kalau kita melihat perikop yang sebelumnya yang memberikan kita konteks tentang ayat ini. Saya ajak saudara melihat ayat 27 sampai ayat 30. Di ayat 27 sampai 30, Bapak Ibu Saudara, Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang melakukan pelayanan ke kampung-kampung di sekitar daerah Kaisarea Filipi. Di ayat 27 dikatakan, di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Menurut orang-orang lain yang kamu dengar, menurut mereka, siapakah aku ini? Mungkin ada tetanggamu yang pernah berkata kepadamu, atau engkau mendengarkan anggota keluargamu, atau orang-orang yang kau ketemu di jalan dan di pasar berbicara tentang aku, dan menurut mereka, siapakah aku ini? Kira-kira seperti itu pertanyaan Yesus kepada ke-12 muridnya. Nah, lalu jawab mereka kepadanya. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Mungkin orang-orang itu, Bapak Ibu Saudara, pernah melihat Yesus mengajar dengan semangat yang berkobar-kobar, memberitakan tentang kebenaran Allah, menegur manusia-manusia atau orang-orang yang berdosa pada saat itu, memberitakan hukuman yang akan datang jika mereka tidak bertobat. Dan kemudian mereka melihat kuasa yang menyertainya dan mereka membandingkannya dengan Yohanes Pembaptis. Dan mereka berkata, mungkin Yesus ini adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Kita mengingat Elia, nabi Tuhan yang gagah perkasa, yang kemudian disertai oleh Tuhan melawan nabi-nabi Baal dan melakukan mukjizat di tengah-tengah umat Tuhan. Dan mereka melihat Yesus yang melakukan mukjizat yang besar juga, yang menyembuhkan orang sakit, orang tuli, bisu, memberikan makan ribuan orang, bahkan membangkitkan orang yang mati. Dan mereka berpikir dia seperti Elia yang berkuasa. Atau mereka juga melihat Yesus sebagai utusan Allah, karena berkali-kali dia berkata demikian. Dia datang ke dalam dunia diutus oleh Bapanya untuk memberitakan anugerah,
memberitakan hal-hal yang akan terjadi kemudian, memberitakan penghakiman, dan mereka melihat dia kemudian, Yesus kemudian sebagai nabi yang diutus oleh Allah. Ada banyak pandangan orang terhadap Yesus tergantung pengalaman ketika mereka melihat atau mendengar Yesus dan bagaimana mereka memaknai pengalaman itu. Itu kata orang. Di ayat 29, lalu Yesus bertanya secara pribadi kepada murid-muridnya, "Tetapi sekarang, apa katamu? Siapakah aku ini?" "Menurutmu Petrus, kamu. Ya, kamu Petrus, siapakah aku ini?" "Menurutmu Yakobus, Yohanes, menurutmu siapakah aku ini? Engkau sudah mengikut aku, engkau hidup bersamaku, engkau mendengarkan pengajaranku, engkau melihat apa yang aku lakukan, dan sekarang ini menurutmu siapakah aku ini?" Bapak Ibu Saudara, mungkin pertanyaan yang sama juga perlu ditanyakan kepada setiap kita hari ini. Engkau sudah mengikut Kristus 10 tahun, 20 tahun, bahkan seumur hidupmu. Lahir di tengah-tengah keluarga Kristen, besar dalam lingkungan Kristen, hidup di tengah-tengah keluarga Kristen, dan sampai hari ini, dengan segala pengalamanmu bersama dengan Tuhan, menurutmu siapakah Yesus itu? Atau engkau adalah orang yang baru percaya, baru bertobat, dan engkau berjuang untuk mengikut Kristus, hidup seperti apa yang diajarkannya. Dan menurutmu kenapa engkau melakukannya? Menurutmu siapakah Kristus itu? Nah, menurut saudara, siapakah Kristus? Mungkin itu adalah pertanyaan yang penting, yang sama, yang juga akan ditanyakan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, dan mungkin ini juga adalah jawaban yang mewakili murid-murid yang lain. Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, penyelamat." Mesias. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali bagian ini karena kalau kita melihat bahasa aslinya, kata yang digunakan di sana adalah Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Sebagian Alkitab, Bapak Ibu Saudara, menggunakan kata Mesias seperti LAI yang kita baca, sang penyelamat. Tetapi sebagian yang lain tetap menggunakan Kristus yang diurapi. Dan bicara tentang yang diurapi, Bapak Ibu Saudara, ini selalu berhubungan dengan jabatan seorang raja yang memiliki kuasa khusus, wewenang khusus atas kerajaannya, yang memiliki wilayah dan teritori, serta masyarakat atau penduduk yang ada di dalamnya. Dan ketika penggunaan kata Kristus di sini, ini mau menunjuk kepada Yesus sebagai orang yang diurapi oleh Allah, yang punya kuasa, yang punya kerajaan, dan dia memang datang ke dalam dunia untuk membangun kerajaannya. Tetapi kerajaan yang dibangun bukanlah kerajaan duniawi, tetapi kerajaan surgawi, di mana warganya adalah setiap orang yang mengaku dosa-dosanya dan mau membuka hatinya, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima anugerah Allah, hidup yang baru dan hidup yang kekal. Nah, saya suka sekali Bapak Ibu Saudara dengan satu versi, yaitu bahasa Indonesia sehari-hari, yang di sana menggunakan istilah Raja Penyelamat. Seakan-akan gabungan dari dua kata ini, Bapak Ibu Saudara. Mesias yang artinya penyelamat, dan Kristus yang artinya yang diurapi. Dan dia menggunakan kata Raja Penyelamat. Engkau adalah Raja Penyelamat. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah kita tahu bahwa konsep murid-murid dan orang-orang pada masa itu tentang Kristus dan kedatangannya ke dalam dunia bisa sangat berbeda dengan apa yang seharusnya. Di tengah-tengah kehidupan di bawah penjajahan Romawi pada masa itu, mereka mengharapkan datangnya seorang Mesias penyelamat yang akan membebaskan mereka dari penjajahan dan yang akan membawa mereka dalam kehidupan dalam sebuah kerajaan yang penuh dengan kesejahteraan. Dan mereka melihat Kristus sebagai penggenapan dari Mesias yang diutus itu. Nah, ketika mendengarkan jawaban atau respon Petrus dalam hal ini, Yesus tidak merespon secara langsung pernyataan Petrus itu. Tetapi di ayat 31, ia hanya meminta mereka untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun tentang Yesus. Akan tetapi kita tahu, Bapak Ibu Saudara, di perikop yang kita baca tadi, bahwa di kemudian hari, Yesus mengajar murid-muridnya lebih dalam tentang siapa dia, mengapa dia datang ke dalam dunia ini, apa yang akan dialaminya kemudian,
penderitaan-penderitaan yang harus dia tanggung, dan sekaligus apa yang diharapkan, diminta, dituntutnya dari murid-muridnya yang percaya kepadanya dan yang mengikut dia. Betul, Yesus tidak menyangkali bahwa dia adalah Kristus Mesias, Sang Raja Penyelamat itu. Di dalam ayat 31, Bapak Ibu Saudara, di sana tertulis demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, kepada murid-muridnya, dan kepada orang-orang lain, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Sekali lagi, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat ini menjadi menarik, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghubungkan dengan perikop yang sebelumnya, dengan pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya dan respon murid-murid yang diwakili oleh Petrus, dibingkai dengan pemahaman mereka tentang siapa Sang Mesias yang diutus Allah untuk membebaskan umatnya. Di sana tertulis bahwa anak manusia, Sang Raja Penyelamat itu, akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini mengandung pengertian bicara tentang misi Kristus ke dalam dunia. Sekali lagi, yang datang bukan untuk membangun kerajaan duniawi, tetapi dia datang untuk membangun kerajaan ilahi, di mana warganya, penduduknya adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dia datang ke dalam dunia untuk membebaskan umatnya bukan dari penjajahan bangsa lain atau penjajahan fisik, tetapi yang sebenarnya dia datang untuk membebaskan umatnya dari penjajahan dosa, dari kuasa dosa yang membelenggu dan mematikan. Dan untuk itu dia harus menebus mereka, menanggung hukuman atas dosa-dosa orang-orang yang percaya kepadanya, mati di atas kayu salib, namun kemudian bangkit pada hari yang ketiga, menunjukkan kuasanya, kemenangannya, dan penggenapannya akan misi Allah di tengah-tengah umatnya. Yang kedua yang Yesus katakan di sini adalah, sebagai Raja Penyelamat, dia juga akan menanggung penderitaan dan penolakan. Bahkan kita tahu kemudian menanggung siksaan yang amat berat yang pernah ditanggung oleh seorang manusia yang pernah hidup dalam muka bumi dan mati dengan cara yang tidak biasa. Dan semuanya itu akan dialaminya. Dan waktu Yesus mengatakan itu, Bapak Ibu Saudara, dia mengatakannya dengan terang benderang kepada mereka. Di ayat 32 bagian A dikatakan, hal itu dikatakan Yesus dengan terang benderang. Ada penekanan di sini, Bapak Ibu Saudara. Selama dia mengajar murid-muridnya dari orang banyak, tidak selalu Yesus berbicara terus terang dengan terang benderang. Dalam banyak hal dia berbicara tentang perumpamaan kepada mereka, dan dia meninggalkan mereka untuk merenungkan perumpamaan itu dan memaknainya di dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan murid-muridnya. Ketika dia melakukan sesuatu, tidak selalu dia menjelaskan hal itu dengan detail sampai murid-muridnya paham. Ada banyak hal murid-murid ditinggalkan dalam pertanyaan dan mungkin kebingungan tentang siapa Yesus dan apa yang dilakukannya. Namun kali ini dikatakan Yesus mengatakan ini dengan terang benderang, dengan terus terang, dengan sangat jelas. Kenapa? Karena bagian ini amat sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Hal ini berhubungan dengan misi kedatangannya dan apa yang akan dialaminya di dalam menggenapkan panggilan dan pengabdiannya kepada Allah Bapa yang mengutus dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keterus-terangan Yesus ini ternyata kemudian tidak berkenan di hati Petrus. Itulah sebabnya di ayat 32 bagian B kita melihat di sana dikatakan Petrus kemudian menarik Yesus ke samping. Ada seorang murid menarik gurunya, itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bukan menasehati, bahkan menegur gurunya dengan sangat keras. Sepertinya sebuah tindakan yang berlebihan, terlalu berani, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pasti ada alasan yang kuat di dalamnya kenapa dia berani melakukan itu. Petrus menarik Yesus ke samping dan dia menegur Yesus. Mengapa? Karena apa yang baru saja didengarnya dari Yesus tentang apa yang Yesus akan alami, tentang penolakan, penderitaan
yang akan dihadapinya, bahkan tentang kematiannya, itu bertolak belakang dengan apa yang dipahami, yang diinginkan dan diharapkan oleh Petrus, murid-murid, dan orang banyak pada masa itu. Mereka mengharapkan Sang Mesias yang datang dengan kuasanya, yang pada akhirnya akan diterima oleh semua orang dan berhasil melakukan misinya, dan mereka orang-orang yang percaya kepadanya, murid-muridnya, akan menikmati sukacita, kebahagiaan, dan kesejahteraan karena keberhasilan dari Kristus yang mereka ikuti. Itulah sebabnya kemudian Petrus yang tidak berkenan dengan hal itu berani menegur Yesus, karena apa yang dipikirkannya berbeda dengan apa yang baru saja didengarnya disampaikan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini kadang-kadang kalau kita mau jujur, Bapak Ibu Saudara, kita punya pemikiran yang sama seperti Petrus. Kita mungkin tidak, atau banyak orang Kristen tidak mengatakannya dengan terus terang seperti ini. Tetapi cara hidup kita, pandangan kita, bagaimana kita bereaksi terhadap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, sesungguhnya mengungkapkan bahwa kita juga punya pemikiran dan harapan yang sama. Kita berpikir kalau kita mengikuti Yesus, maka seharusnya hidup kita menjadi baik-baik saja. Bukankah Allah berkata Dia berjanji untuk menyertai kita, memberkati kita, melindungi kita, menjauhkan kita dari mara bahaya, dan menjadikan apa yang kita lakukan berhasil? Kalau demikian, bukankah seharusnya kalau kita hidup benar, hidup saleh, ikut Kristus dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita juga menjadi baik-baik saja, bebas dari segala masalah? Paling tidak itu yang kita harapkan, Bapak Ibu Saudara, walaupun kita mungkin tidak pernah mengatakannya secara lisan dengan terang benderang. Di dalam pengharapan kita, sama seperti murid-murid, bahwa menjadi pengikut Kristus itu berarti menikmati hidup yang sukacita, yang baik-baik saja, yang penuh dengan berkat dan anugerah. Tetapi benarkah demikian, Bapak Ibu Saudara? Mari kita melihat respon Yesus dalam hal ini terhadap teguran dari Petrus itu. Di dalam ayat yang ke-33, Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, sekarang gantian setelah ditegur, Yesus yang memarahi Petrus. Ya, Ia memandang murid-muridnya dan Ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saya pikir ini salah satu teguran yang paling keras, perkataan yang paling keras yang pernah Yesus lontarkan kepada orang-orang yang terdekat dengan Dia, kepada murid-muridnya. Dia berkata, enyahlah iblis. Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa Yesus sedang tidak, sekalipun Yesus menegur dengan sangat keras, Yesus tidak sedang menyamakan Petrus dengan iblis dalam hal ini. Atau Yesus juga tidak sedang mengatakan bahwa Petrus sedang dirasuk atau dikuasai oleh iblis pada saat itu, sehingga dia berani menegur Yesus. Tidak. Tetapi apa yang Yesus mau katakan adalah, Dia sedang menegur pemikiran Petrus yang keliru. Karena di sana Dia mengatakan bahwa responmu itu keluar dari pikiran manusiawi. Engkau memikirkan kepentinganmu sendiri. Engkau memikirkan hal-hal yang enak menurutmu sendiri, tetapi hal itu bertentangan dengan pemikiran Allah. Kehendakmu berbeda dengan kehendak Allah. Dalam hal ini, itulah yang membuat kemudian Petrus mengeluarkan respon yang seperti itu. Dan Yesus ingin mengoreksi hal itu. Kenapa? Karena dalam hal ini itu bagian yang sangat amat penting, Bapak Ibu Saudara, dalam diri Yesus dan dalam diri murid-muridnya. Nah, mereka, murid-murid Yesus, memiliki pemikiran atau memikirkan kesenangan ketika menjadi pengikut Kristus. Sebuah perjalanan mengikut Kristus tanpa penderitaan. Sebaliknya, Yesus ingin menegaskan kehendak Allah, pemikiran Allah, bahwa menjadi pengikut Kristus memang hal yang mulia, tetapi bukan hal yang mudah. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kemuliaan bersama dengan Kristus di dalam kerajaannya kelak. Dan jikalau Yesus yang mereka percaya dan mereka ikuti itu mengalami penderitaan, penolakan, mengalami kesusahan di dalam kehidupannya, maka tentu saja murid-muridnya juga, Bapak Ibu Saudara.
Termasuk kita yang hidup hari-hari ini. Sekalipun kita tidak sedang bersama-sama dengan Yesus lagi, tetapi sebagai orang-orang yang mengikut Dia, maka penderitaan juga bisa menjadi bagian kita ketika kita mengikut Kristus di tengah-tengah dunia ini. Nah, apakah kemudian murid-murid siap menghadapi itu? Apakah mereka mau tetap mengikut Yesus sekalipun Yesus yang mereka ikuti akan mengalami penolakan dan penderitaan, dan mereka juga mungkin akan mengalami penolakan dan penderitaan yang sama, bahkan lebih besar daripada itu? Apakah kita orang-orang Kristen pada zaman ini yang mengaku diri sebagai murid-murid Kristus juga akan tetap setia kepada Kristus, mengabdi kepada Kristus, ikut Kristus dengan sungguh-sungguh sekalipun masalah demi masalah muncul dalam hidup kita? Sekalipun virus corona yang sudah setahun lebih kita jaga sedemikian rupa, kita ikuti prokes, kita ketat mengawasi diri, tetapi datang juga menyerang kita dan membuat kita menderita. Bahkan merampas orang-orang yang kita cintai dengan begitu buasnya. Apakah kita tetap mengikut Kristus di tengah-tengah pergumulan yang berat? Melepaskan kepergian orang-orang yang kita cintai karena direnggut oleh virus ini, bahkan kita tidak bisa mengantar mereka ke tempat peristirahatan yang terakhir di pemakaman. Kita cuma bisa melihat dari dalam rumah di balik jendela, dan mereka diangkut oleh petugas ber-APD karena ada batasan-batasan bagi pemakaman di tengah-tengah kedukaan karena virus ini. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan ketika kita bertelut, menangis, berdoa, meminta Tuhan membuka jalan dalam mencari rumah sakit bagi orang yang kita kasihi, ketika semua rumah sakit seakan-akan menutup pintunya, UGD penuh, dan akhirnya orang yang kita kasihi, kita cintai, meninggal di jalan, di pangkuan kita? Ketika anak-anak yang kita besarkan, yang kita rawat, direnggut oleh virus itu, dan mereka pergi meninggalkan kita lebih dahulu dibandingkan kita yang lebih tua, yang seharusnya pergi lebih awal dari mereka. Masihkah kita tetap percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, ketika kita melihat usaha yang kita bangun, kita rintis dari kecil dengan berpeluh, dengan susah payah, dari satu toko ke toko yang lain sampai menjadi besar? Ada begitu banyak orang yang bekerja dan diberkati di dalamnya, pada akhirnya harus tutup rontok karena masa-masa pandemi ini. Kita menangis, kita bercucuran air mata. Tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, bukan? Ketika rekan-rekan hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan, punya talenta dan kemampuan yang luar biasa di tengah-tengah jemaat, akhirnya harus pulang lebih awal, direnggut oleh virus yang sama. Orang-orang pintar di tengah-tengah bangsa, dokter-dokter yang hebat, yang kemudian menjadi korban virus ini. Dan tidak sedikit di antara mereka adalah orang-orang yang percaya Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidupnya saleh, yang kalau masih bisa hidup lebih lama akan banyak karya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Tuhan mengizinkan penderitaan itu merenggut mereka. Apakah kita masih tetap setia dan percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teguran ini sangat penting untuk kembali mengkoreksi cara berpikir kita. Betul, Tuhan menjanjikan anugerah, penyertaan, keberhasilan ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Dia, berkat yang melimpah. Tetapi bukan cuma sampai di sana, Bapak Ibu Saudara. Kalau Kristus yang kita ikuti juga mengalami penolakan dan penderitaan dalam hidupnya, sangat mungkin kita juga mengalami penderitaan di dalam dunia ini karena iman kita kepada Kristus. Kalau itu terjadi, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Sekalipun penderitaan yang dialami yang begitu amat besar, Yesus Kristus tetap setia kepada Allah Bapa di surga, karena Dia tahu hidupnya adalah pengabdian
sepenuhnya kepada Allah. Pengabdian Yesus ini kepada Allah Bapa meninggalkan teladan bagi kita bagaimana seharusnya kita mengabdikan hidup kita bagi Kristus. Sekalipun hidup ini tidak selalu baik-baik saja, bahkan mungkin ada banyak masalah dan penderitaan yang sedang dan akan kita tanggung di dalam kehidupan ini. Wujud nyata pengabdian kita kepada Kristus adalah kesediaan kita untuk memenuhi undangan Kristus untuk menjadi muridnya yang mengikut Dia sepanjang umur hidup kita. Undangan yang Yesus berikan adalah sebuah undangan istimewa bagi setiap kita untuk hidup bersama Kristus. Edmund Chan di dalam bukunya A Certain Kind, yang sebagian saudara mungkin sudah pernah membacanya, pernah menulis demikian. Dia berkata, menjadi murid Yesus Kristus adalah sesuatu yang radikal karena merupakan sebuah undangan istimewa untuk memasuki sebuah kehidupan tertentu. Ini adalah sebuah panggilan khusus untuk menjalankan suatu cara hidup khusus. Undangan istimewa yang diberikan oleh Kristus kepada kita untuk menjalani sebuah cara hidup, way of life yang khusus, yaitu hidup mengikut Kristus. Bukan hidup sesuai keinginan sendiri, bukan hidup menurut dunia, tetapi hidup menurut Kristus. Undangan Yesus ini adalah undangan untuk menjadi muridnya, sebagai menjalani sebuah perjalanan rohani untuk mengikut Yesus. Ini sekali lagi adalah sebuah jalan hidup, dan untuk menempuhnya ada harga yang harus dibayar. Apa harga yang harus dibayar dalam mengikuti Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Di dalam ayat yang ke-34, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ia memanggil mereka dan Dia berkata, setiap orang yang merespon undangan istimewa itu, setiap orang yang mau mengikut aku, maka ia harus pertama menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menyangkal diri dan memikul salib adalah bagian yang harus kita bayar sebagai harga pengabdian kita kepada Kristus. Ketika kita merespon undangan istimewa yang Dia berikan untuk menjalani hidup bersama dengan Dia. Upah dari semuanya itu adalah kemuliaan yang kita akan nikmati di sorga bersama dengan Dia. Dan selama kita hidup dalam dunia ini, ada janji-janji Tuhan, anugerah penyertaan Tuhan yang Dia akan sediakan bagi setiap kita. Menyangkal diri, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus katakan kepada murid-muridnya, mungkin tidak terlalu menjadi masalah bagi mereka. Karena murid-murid pada umumnya juga melakukannya. Mereka harus meninggalkan kehidupannya yang lama. Mereka harus memulai kehidupan yang belum tentu nyaman bersama dengan rabi atau guru yang mereka ikuti. Mereka tidak lagi tinggal di rumah bersama dengan keluarganya, tetapi mungkin mereka tinggal di bawah pohon di padang belantara, dimanapun sang rabi berhenti dan menetap, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak bisa makan makanan yang terbaik yang disajikan oleh keluarganya, koki atau chef terbaik di rumahnya, tetapi mereka makan makanan yang sama seperti yang dimakan oleh rabi yang diberikan karena belas kasihan orang yang dilayani. Mereka tidak bisa pergi mengganti pakaian setiap saat, tetapi dalam perjalanan itu menuntut banyak hal dari mereka. Keinginan-keinginan mereka sebagai remaja pemuda yang sedang bertumbuh harus ditinggalkan demi untuk mengabdikan hidup mereka kepada sang rabi atau guru yang mereka ikuti, supaya mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang besar yang mereka harapkan. Dan itu berarti mereka harus menyangkal banyak hal keinginan dalam diri mereka. Ketika Yesus menggunakan kalimat ini, undangan ini, menyangkal diri, ini sesungguhnya juga memiliki makna yang jauh lebih dalam bagi kita.
Menyangkal diri berarti kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Manusia lama sudah berlalu dan kita memulai kehidupan sebagai manusia yang baru, umat Allah, cara berpikir yang baru, keinginan yang baru. Kita tidak bisa lagi hidup sama seperti dunia, tetapi hidup sesuai dengan aturan Allah di dalam berbisnis, di dalam bekerja, di dalam mengelola usaha, di dalam berelasi, saling mengasihi dan mengampuni, saling melayani satu dengan yang lain, di dalam melakukan panggilan pelayanan sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan. Kita melakukan semuanya itu bukan dengan cara dan maunya kita, tetapi dengan apa yang Allah kehendaki melalui firman-Nya. Dan itu tidak selalu mudah, Bapak Ibu Saudara. Dibutuhkan disiplin, dibutuhkan usaha, sekaligus anugerah di dalamnya yang memampukan kita hidup seperti Kristus hidup, memenuhi apa yang Allah inginkan di dalam hidup kita. Nah, yang jauh lebih menarik adalah ketika Yesus berkata, kalau engkau mau mengikut aku, ingat engkau harus menyangkal dirimu dan memikul salibmu. Nah, ini bagian yang tidak biasa, Bapak Ibu Saudara, bagi murid-murid yang ada pada umumnya pada masa itu. Mereka tidak pernah dipanggil untuk memikul salib. Bahkan bagi mereka, bicara tentang salib itu bicara tentang sebuah kenajisan, sebuah penderitaan yang amat sangat, Bapak Ibu Saudara. Sebuah hukuman dan kematian yang sangat terkutuk. Tetapi karena Yesus akan menghadapi dan mengalami itu, bahkan dia berkata kepada muridnya, engkau harus memikul salibmu. Hal ini berarti, Bapak Ibu Saudara, kembali membawa kita kepada awal dari perikop ini, bahwa di dalam mengabdikan hidupnya kepada Allah, di dalam melakukan misinya di tengah-tengah dunia, Yesus akan mengalami penderitaan, penolakan, dan murid-muridnya juga akan mengalami hal yang sama. Itu adalah salib yang harus dipikul oleh murid-murid demi pengabdian mereka di dalam mengikut Kristus. Ketika kita hidup di tengah-tengah dunia zaman sekarang, mungkin ada di antara saudara yang menerima penolakan dari keluarga kalau saudara memiliki iman kepada Kristus berbeda dengan iman yang sebelumnya. Mungkin saudara mengalami penolakan, mengalami sedikit tantangan di tengah-tengah dunia kerja. Ketika saudara bekerja dengan cara-cara yang berbeda dengan dunia, saudara melakukan hal atau saudara bekerja sesuai dengan apa yang saudara percayai dan saudara yakini yang Allah mau di dalam kehidupan saudara. Saudara mengelola bisnis dengan cara yang berbeda dengan cara orang mengelola bisnis. Saudara tidak memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya sekalipun orang lain menderita. Hari-hari ini kita melihat betapa obat-obatan sulit didapatkan, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kebutuhan yang besar. Dan ternyata ada orang-orang yang sengaja menahan obat-obat tertentu sehingga membuat harga naik karena susah didapat di pasaran, dan dari sana ketika mereka melepaskannya, mereka akan mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat di atas penderitaan bahkan kematian orang lain. Saya berdoa semoga mereka bukan orang-orang Kristen, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada banyak kesulitan dan penderitaan yang mungkin akan kita alami di depan, di dalam jalan panggilan kita mengabdi kepada Tuhan. Tetapi kalaupun itu yang terjadi, pertanyaannya, apakah saya dan saudara tetap setia mengikut Kristus? Apakah kita terus mengabdikan hidup kita kepada Tuhan? Karena kita tahu, kemuliaan bersama Allah yang akan diberikannya kepada setiap kita dapatkan sebagai anugerah, sekalipun ada harga yang harus dibayar atasnya. Kalau hari-hari ini saya dan saudara sedang mengalami pergumulan, khususnya di seputar pandemi ini, ingatlah senantiasa bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Sekalipun mungkin apa yang kita dapatkan, yang kita harapkan tidak terjadi, yang kita peroleh tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekalipun mungkin orang-orang yang kita cintai tidak kunjung sembuh dan terselamatkan. Tetapi yang paling utama, Allah sudah menyelamatkan hidup mereka.
Dan itu adalah anugerah dan rahmat bagi kita. Teruslah setia kepada Tuhan. Teruslah percaya kepada Tuhan. Teruslah mengabdi kepada Tuhan. Karena hidup kita hari ini juga adalah anugerah yang besar yang Dia sudah berikan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, teguhkanlah iman kami di dalam jalan panggilan kami mengabdi kepada Kristus. Sekalipun mungkin apa yang kami alami tidak seperti yang kami harapkan, tetapi kami tahu Tuhan bisa menjadikan segala-galanya baik pada akhirnya. Tuhan, tolong kami untuk tetap percaya dan setia kepadamu dan mengiring Engkau sepanjang umur hidup kami. Hamba-Mu berdoa bagi kami yang sedang ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Engkau berkenan di dalam anugerah-Mu memberikan kekuatan baru dan kesembuhan. Berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang ada dalam patah hati, kehancuran hati karena kehilangan-kehilangan yang besar. Biarlah kiranya Engkau Sang Tabib Agung juga hadir membalut luka-luka hati mereka, menghibur mereka, mengingatkan mereka bahwa Engkau sangat mengasihi kami, mencintai kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami di masa-masa sulit ini. Tuhan, tolong kami, topang kami, supaya kami terus mengabdikan hidup kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Oke, terima kasih firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Guru Injil Sofian. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh memberkati setiap jemaat. Kita akan bersama-sama, saat ini kita akan berdoa syafaat. Saudara, mari kita satukan hati. Kita tahu di luar sana begitu banyak berita yang kita dengar yang membuat kita khawatir, kita takut. Kita akan sama-sama berdoa untuk situasi ini, berdoa untuk bangsa kita supaya Tuhan melawat, memulihkan kondisi bangsa kita saat ini yang begitu giat, begitu lelah sudah berjuang untuk membasmi pandemi COVID ini. Tapi kita tahu bahwa situasi yang semakin sulit. Kita mohon Tuhan menolong memulihkan bangsa kita. Kita juga berdoa buat jemaat Tuhan yang mungkin saat ini mengalami banyak tekanan hidup. Mereka mengalami kesulitan secara ekonomi. Ada yang kehilangan pekerjaan. Mereka hidup di dalam kekhawatiran. Bahkan mereka kehilangan anggota keluarga yang mereka cintai. Kita doakan juga saat ini mereka banyak yang sudah terpapar sakit ini. Mereka sedang bergumul. Kita doakan supaya Tuhan melawat mereka, Tuhan meneguhkan iman mereka, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Baik mereka yang ada di rumah sakit maupun mereka yang terbaring di rumah. Kita sebut, kita doakan mereka supaya Tuhan melawat setiap mereka. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Engkaulah Tuhan tempat perlindungan kami. Tuhanlah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tuhanlah tempat naungan kami. Ya Tuhan, di saat situasi yang sangat menakutkan ini, kami tidak ada tempat untuk berteduh selain kami hanya memohon kepada Engkau. Kasihani atas bangsa kami, Tuhan saat ini sedang berjuang untuk menekan penyebaran COVID. Kami berdoa Tuhan untuk usaha pemerintah di dalam mempercepat vaksinasi. Kami berdoa Tuhan untuk rumah sakit, tim medis yang sangat ini pun mereka kewalahan menangani pasien-pasien yang begitu banyak. Kasihanilah bangsa kami Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami. Ya Tuhan, redahkanlah pandemi ini supaya masyarakat boleh diberikan kelegaan. Firman-Mu berkata, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan, saat ini jemaat-Mu banyak yang mengalami tekanan hidup Tuhan. Mereka yang terpapar sakit
baik yang di rumah sakit maupun di rumah Tuhan. Mereka bergumul akan kesembuhan mereka. Kiranya Engkau melawat mereka satu persatu supaya mereka beroleh kekuatan daripada Engkau. Kami berdoa juga mereka yang kehilangan anggota keluarga mereka. Hiburkan mereka Tuhan. Mampukan mereka untuk melewati, menghadapi kenyataan hidup ini. Kami juga berdoa mereka yang kehilangan pekerjaan oleh karena pembatasan sosial Tuhan. Kami berdoa mohon Tuhan juga memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Kami berdoa Tuhan saat ini mereka yang memerlukan penghasilan, kebutuhan hidup Tuhan. Saat ini mereka kesulitan secara ekonomi. Tuhan kiranya Engkau juga yang akan memberkati hidup mereka. Teguhkan iman mereka yang mungkin saat ini mulai goyah, mulai lemah, mulai kehilangan harapan. Tuhan kembalikan, teguhkan mereka supaya mereka boleh melihat kepada Tuhan. Mereka boleh dipulihkan, mereka boleh dikuatkan, dimampukan untuk menghadapi setiap kondisi ini. Percaya di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Di dalam Tuhan kami ada kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawatlah setiap jemaat-Mu, lawatlah setiap anak-anak Tuhan, apapun kondisinya, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Jamah, hiburkan, kuatkan, berkati hidup mereka Tuhan, supaya mereka menang atas segala pencobaan ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu ini tidak gampang, tapi kami mohon, kami hanya memandang kepada Tuhan yang memampukan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin saudara, kita akan sama-sama memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan dan mentransfer ke rekening gereja masing-masing ataupun memberikan persembahan melalui QR yang sudah tertera di layar saudara. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan, kita nyanyikan satu pujian di dalam segala keadaan, di dalam segala susah dan senang, kita tetap memuji Tuhan. Pujihu dari PPK 177. Pujihu menyelamatkanku, pujihu berkatiku, pujihu menyertaiku, pujihu menguatkanku, pujihu saat yang indah, pujihu saat susah, pujihu hapus air mata, pujihu yang beri menang, pujihu dengar doaku, pujihu setiap waktu, pujihu lalui ujian, pujihu yang setia, pujihu susah dan senang, pujihu beri hiburan, pujihu kan anugerah-Mu, pujihu kan kasih-Mu. Intro. Pujihu beri bunga mawar, meski mawar berduri, pujihu untuk segala berkat, pujihu senantiasa, pujihu senang dan susah, pujihu beri sentosa, pujihu beri pengharapan, pujihu selamanya. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Kami persilakan untuk Hoki memimpin kita dalam doa persembahan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami.
Terlebih lagi Tuhan terus mencukupkan setiap kebutuhan jasmani kami ya Tuhan. Tuhan, kami belajar Tuhan untuk bersyukur melalui persembahan ini Tuhan, untuk mengembalikan apa yang Tuhan telah beri bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan, dan kiranya kami boleh setia dalam persembahan kami ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, amin. Ya saudara, kita akan masuk dalam warta sinode. Kita akan bersama-sama melihat warta kita. Kelas Christian Worldview akan diadakan pada hari Selasa 20 Juli 2021 pukul 7 dengan tema wawasan Alkitab, yaitu penciptaan. Pembicara Pendeta Victor Pamusu. Kelas pembinaan ini akan diadakan secara virtual melalui Zoom meeting. Kelas SMK 1 akan diadakan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 pukul 7 malam dengan tema Alkitab Firman Allah. Pembicara Pendeta Fauji Duhu Lahagu. Webinar ajaran sesat Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 pukul 6 sore sampai jam 8 malam dengan pembicara Guru Injil Maria Wu. Webinar diadakan secara virtual melalui Zoom meeting. Demikian warta sinode kita, kiranya kita semua bisa memperhatikannya. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh hambanya Guru Injil Kani Stephen. Kami persilakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah bersama-sama menikmati firman Tuhan, puji-pujian, doa, dan juga seluruh ibadah pada hari ini. Mari kita akhiri seluruh ibadah kita berdiri di hadapan Tuhan, kita menaikkan doksologi dan memohon berkat daripada Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, serta persekutuan dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi kekuatan yang menopang di dalam sepanjang perjalanan hidupmu, penghiburan, sukacita, dan damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, memberkati saudara sekalian mulai saat ini, seterusnya, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil bersatu teduh. Kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.